Apa? Gara-gara bulu kuku hilang, pekerjaan orang jadi ikut hilang juga? Lebay banget sih. Tapi fenomena ini tuh beneran terjadi loh. Bahkan terjadinya itu baru beberapa hari kemarin, yaitu kasus viral Anita Tumbler. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ramadhani Hairumi, aku dari kelas 12E. Di video kali ini, aku mau membahas fenomena sosial dari Anita Tumbler tadi dari kacamata sosiologi. Kasus ini tuh sebenarnya diawali sama user Anita Del yang dia tuh curhat gitu di aplikasi Treat. Dia tuh bikin utas di aplikasi Treat. Ada tuh namanya aplikasi Treat. Sebenarnya nggak terlalu rame-rame banget di situ, tapi lumayan ramai ketika ada sender yang memposting ulang utas itu ke Twitter, ke best manifest yang terkenal. Nah, dari situlah banyak netizen mulai mengomentarinya dan bahkan sampai menghujat Anita gara-gara masalah tuku itu membuat salah satu petugas PT KAI kehilangan pekerjaannya. Kalau misalkan dibahas dari kacamata sosiologi sebenarnya cukup seru. Karena bagaimana suatu isu yang awalnya tuh kecil yang cuma diketahui beberapa orang aja bisa menjadi besar pas masuk ruang digital. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana globalisasi dan karakter masyarakat digital berperan penting dalam membesarkan sebuah isu yang awalnya kecil bisa jadi besar. Jadi aku mau ceritain dulu bagaimana atau awalnya kasus ini tuh bisa viral ya guys. Awal ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, Anita Dew ini bikin postingan atau utas di Tweet. Habis itu ada sender yang ngebawa utas tersebut ke Twitter, ke Best Manifest atau X gitu. Dan ternyata langsung ramai. Di utas yang dia tulis sendiri, di atasnya ada judul, di bawahnya lagi ada tulisan tuh dia bilang sendiri kalau disclaimer, ini masalah ini tuh atas kelalaian saya sendiri. Tapi di judulnya dia itu bilang tuku saya hilang gara-gara ketidaktanggungjawaban petugas PT KAI. Itu maksudnya kayak gimana? Padahal di bawahnya dia tuh bilang kalau misalkan tuh atas kelalaian dia sendiri, tapi tiba-tiba dia nyalahin petugas PT KAI. Nah, karena kehilangannya tersebut, akhirnya Anita nih kayak ngelapor gitu, ngechat ke salah satu petugas atau ke ya official WA-nya PT KAI. Nah, habis itu ditanggepin sama petugas PT KAI, dibilang kalau nih tumblernya udah ketemu. Anita dicat lagi lah sama salah satu petugas yang nemuin tumblernya, yaitu adalah cooler bag ya. Petugas yang nemuin cooler bag ya, yaitu Pak Argi namanya. Pak Argi tuh kayak petugas tap in tap out-nya gitu di suatu stasiun gitu. Nah, Pak Argi bilang nih cooler bag-nya ada di saya. Pas Anita sampai ke sana, dia cek cooler bag ya. Ternyata tumbler biru kesayangannya udah hilang. Oh my god. Nah, dari situlah Pak Hargi sama Anita ini kayak mencoba berdiskusi, ini gimana nih enaknya. Anita ngomong kayak, takut saya nih hilang, harus tanggung jawab kamu, kayak gitu. Nah, habis itu petugas ya Pak Argi ini sebenarnya udah mengajukan diri untuk bertanggung jawab lah. Dia tuh udah bilang kalau oke, nanti saya gantiin aja ya tukunya, tumblernya saya gantiin aja. Tapi si Anitanya malah nggak mau. Dia malah bikin tweet di aplikasi Tweet gitu. Nah, pas dibawa ke Twitter kan rame. Jadinya di Twitter rame, terus banyak yang bahas. Jadinya PT KAI itu menindakinya dengan cara yang aneh. PT KAI menindakinya itu dengan ya memecat pegawainya atau Pak Argi. Sayang banget tuh sebenarnya karena Pak Argi ini tuh baru bekerja beberapa bulan di sana. Habis itu dipecat karena botol tuku hilang. Oh my god. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan sosiologinya. Aku mau membahas dari perspektif globalisasi dahulu. Seperti yang kita bisa lihat, globalisasi atau informasi itu bergerak tanpa batas. Tweet Anita tuh awalnya kan cuma dibahas sama sedikit orang doang. Pas dibawa ke Twitter, ternyata jadi ramai. Ternyata jadi banyak banget orang yang ngebahas.
Media sosial adalah salah satu produk globalisasi teknologi. Informasi yang awalnya cuma buat konsumsi pribadi, pas masuk ruang digital atau pas diposting ke media sosial, bisa jadi konsumsi publik dan bisa mengundang berbagai reaksi yang berbeda-beda. Kayak misalkan tweet Anita viral ini, dia kan awalnya cuma buat diri dia sendiri, abis itu mutualannya ternyata tahu, ternyata rame, akhirnya daerah dia tahu, rame banget nih akhirnya, jadi satu negara tahu. Bisa aja kalau misalkan jadi viral banget, jadi besar banget, bisa aja seluruh dunia tahu karena globalisasi. Jadi globalisasi itu tanpa batas ya, bukan cuman sebatas satu daerah doang yang tahu, enggak. Globalisasi itu bersifat tanpa batas, jadi bahkan orang luar negeri pun tahu. Nah, Anita kan sekarang tuh udah menghapus menghapus tweetnya, utasnya dia di aplikasi tweet. Tapi sampai sekarang kan masih banyak yang bahas, karena informasi yang udah kalian sebarkan di media sosial itu bersifat tidak bisa dikendalikan, guys. Jadi walaupun Anita udah hapus utasnya, tetap bakalan terus dibahas karena Anita tidak bisa mengendalikan informasi gitu. Nah, kalau misalkan kita bahas ini dari persepsi masyarakat digital, sebenarnya perilaku atau pendapat yang dilontarkan sama netizen ini sangat berpengaruh besar terhadap isu viralnya Tumblr Anita. Karena dalam masyarakat digital, respon itu sering dibentuk oleh emosi kolektif dan persepsi cepat. Padahal kan masalah ini tuh sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik kan. Kayak Pak Argi membelikan Anita Tumblr baru, Anita menerima Tumblr-nya, selesai. Tapi Anita nggak nerima, dia malah bikin tweet, dan tweet itu berujung fatal dan menyebabkan Pak Argi dipecat. Akhirnya ya netizen malah makin marah lah karena itu, jadi makin besar nih masalah. Dan akhirnya masalah ini tuh bukan cuma tentang Tumblr yang hilang, tapi juga tentang emosi yang ada dalam diri masyarakat karena ketidakadilan. Jadi dari kasus Anita Tumblr ini yang viral, kita bisa mendapatkan banyak banget pelajaran. Salah satunya adalah kita harus berhati-hati dalam memposting informasi atau dalam memposting segala sesuatu di era globalisasi ini, karena informasi yang kita sebarkan bisa dengan cepat menyebar ke seluruh dunia gitu. Terus kita tuh jangan asal ngejudge orang sebelum kita tahu faktanya, kayak gitu teman-teman. Nah, udah sih pembahasannya cuma sampai situ aja. Semoga pembahasan yang aku bawakan bisa sampai ke hati kalian dan bisa dimengerti gitu. Oke? Jadi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.